Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat anak rantau dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pengobatan anak rantau channel 01. Masih bersama Pak Ustadz Rahmat Lombok. Kita selalu kolaborasi. Ini Pak Ustadz ini spesialis patah tulang, sakit lumpuh, pokoknya spesialis non medis ya. Sementara kita ini spesialis bekam dan gurah. Oke, kita sekarang masih kolaborasi. Kita berjalan dari Senggi sampai Sarmi, dan pada kesempatan ini alhamdulillah kita sekarang berada di Mambruk LC PT Perkebunan Kelapa Sawit Sinarmas. Ini dia ya. Situasi hari ini sore, ini lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Sinarmas. Ini kita punya gerobak anak rantau channel 01 dan Ilmu Maribat Rahmat Lombok. Kita dua motor berjalan ya, selalu kolaborasi kemana-mana. Alhamdulillah. Oke, dan pada kesempatan ini kita dapat pasien lagi ya. Pasien, kita kenalan lebih dekat lagi, lebih dalam lagi bersama pasien kita. Asal dari mana? Ya ya, asal dari mana, namanya siapa, dan berapa tahun merantau kita di Papua. Kayaknya ini kayaknya baku saudara ini, atau baku teman dan sudah lama ini. Ini nih dua sejoli ini. Berteman akrab dulu tahun 96, sekarang baru bertemu. Nah, dari 96 baru ketemu di Mambruk LC. Mambruk LC. Tadi pas pertama ke sini tidak baku kenal. Tidak baku kenal, lupa juga. 96 sekarang 2023 ya. Padahal dulu pernah bersama-sama. Pernah bersama-sama, satu rumah, satu makan bersama. Seperjuangan. Nah, inilah. Seperjuangan baru bertemu, malah kita tidak tanda lagi. Kalau dia tambah muda jadi. Ya. Lebih saya lebih muda dulu ini. Ya. Ya, itu ya sahabat anak rantau. Kita kenalan dulu ini bersama pasien kita. Oke. Ya. Bapak, perkenalkan dulu siapa namanya? Saya Bapak Rani, alamat. Nama aslinya siapa? Nama asli saya Mahyudin. Ya, asli dari mana? Dipanggil Udin. Ya. Aslinya dari Lombok Tengah. Lombok Tengah daerah mana itu? Jeruk, Hah? Kecamatan Jonggat. Kebun jeruk. Iya. Ya. Ya ya, sama-sama orang Lombok ini. Tengah juga. Iya. Nah, sama-sama ketemu dengan Bapak Rahmat. Iya. Jadi ini ya sahabat anak rantau, kita ini mau terapi ya. Kita tanya-tanya dulu. Di sini sama siapa ini, Bapak? Bapak Udin. Sama istri dan anak-anak. Anak-anak dibawa ke sini semua ya? Ya. Merantau ngomong-ngomong dari tahun berapa ini? Dari Arsu dari tahun 91. 91. Ya. Ketemu dengan bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak Rahmat dan kawan lain-lainnya di SP3 Ya. sampai saat sekarang ini Iya. masih ada di sini. Sekarang Dulu saya dulu berada- kerja apa dulu? Sempat Dulu- dibawa apa ini? Nah, dulu kerja di sawit. Sawit, ya. Di PTN 2 Di Arsu Arso ya? Pir 4. Pir 4. Iya. Sekarang pindah di PT Perkebunan Kelapa Sawit Sinarmas. Perkebunan Kelapa Sawit Sinarmas Mambruk Estate. Iya, ya. Sudah berapa tahun di sini? Sudah kurang lebih 5 tahun. Iya, alhamdulillah ya. Panen sawit. Panen sawit. Iya. Betah ya, alhamdulillah ya di sini betah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita betah, tapi kita sekarang sudah umur dan faktor usia juga, jadi akhirnya sering mengeluh sakit. Ya. Makanya Ini saya minta oke. terapi Oke. supaya bisa sehat. Amin, amin, amin. Seperti semula ya. Iya. Ya. Nah, kita tanya ya. Kita dulu kan sering tanya dari Garuda, Mambruk LC dan Eko 6 itu ujungnya itu ya. Kita akan tanya ini. Ini kan Bapak Udin ini. Iya. Pemanen. Iya. Apa yang dikeluhkan dan sekarang ini yang dikeluhkan apa? Sekarang yang saya keluhkan selama panen di sini, sekarang ujung-ujungnya saya sering mengeluh sakit pinggang. Pinggang ya. Nah, Lanjut.
Terus sekarang mau berdiri, mau ini kayaknya agak susah. Ya. Pinggang dia rasanya Berat ya? baku tarik. Baku tarik. Nah, Ya. makanya saya minta terapi supaya saya bisa kembali seperti semula, bisa bekerja dan Amin. dapat rezeki Amin. halal. Iya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kayaknya ya kita kan sudah tanya ujung ke ujung ini sampai Yeti sampai Basom ini PT Rimba Matoa dan Raja Wali sana Arso juga. Ini kayaknya selain pinggang ini bahu juga pegal. Bahu-bahu ya. Di persendian. Ya bahu sendi juga, belikat. terus belikat, Iya. terus Leher. leher. Itu sudah sangat-sangat Iya, betis. dalam kerja. Betis. Apalagi betis ini. Paha juga. Paha. Biasanya larinya ke asam urat juga. Ada asam urat? Itu yang saya nggak tahu, mudah-mudahan. Iya ya. ketahuan Mudah-mudahan nanti penyakitnya ya. bagaimana Ya. bisa sembuh lah. Ya, oke. Ini penyakit intinya Bapak ini di pinggang ya. Ya. Pinggang ya, ada terasa kayak baku tarik begitu. Dengan Hmm. ini senut-senut di bagian persendian. Ya. Oke. Tadi kan kita sudah bicara sama Pak Ustadz ya, spesialis penyakit patah tulang dan spesialis penyembuhan sakit lumpuh. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Tadi kan sudah dipegang ya, sudah dideteksi badannya toh, terutama di pinggang. Menurut Pak Ustadz, deteksi Pak Ustadz, apa kira-kira yang dikeluhkan ya? Itu menurut Pak Ustadz itu di bagian pinggang ya, karena pengalaman Pak Ustadz juga dulu pernah menjadi pegawai sawit ya. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Sebenarnya yang jelasnya ya, Mm-mm. itu kalau di bagian pinggang, Mm-mm. karena pekerja berat otomatis akan keselio dalam artinya. Ya. Dan juga tulang ekor ini, tulang sungu lah orang bilang biasanya tuh. Mhm. Itu dia harus bergerak atau ginjal juga harus selalu bergerak beserta air atau bareng dengan air. Iya. Maka harus kuat minum. Kuat minum ya? Ya, kalau kita kurang minum, ginjal itu akan berbahaya juga. Iya. Maka intinya kita harus banyak minum lah intinya. Dan tulang sungu ini ya, Mhm. kalau kita banyak duduk, dia nempel di belakang, bagian belakang, otomatis akan mengakibatkan pendarahan. Makanya jangan terlalu banyak duduk ya. Mhm. Nah, istirahat yang paling baik itu adalah tidur dalam artinya. Tidur, ya. Karena supaya darah itu normal dalam artinya tidak harus melonjak ke atas kalau posisi seperti kita berdiri, karena darah itu kan merupakan air, cairan dalam artinya toh. Cuma kemampuan dorongan dari jantung itu akhirnya bisa naik kemana-mana dalam artinya, tapi istirahat yang terbaik itu supaya darah bisa mengalir kemana-mana, kita harus tidur atau berbaring, terlentang. Iya ya. Dan juga otomatisnya ya, karena kita ini orang sudah umur dalam artinya, Betul. otomatis organ tubuh kita ini sudah tidak senormal seperti dahulu. Betul. Nah, di situ kurang pendorongan, tekanan, tambah-tambah kita tidak mau kerja, tidak mau berkeringat, dalam artinya tambah parah juga. Betul. Nah, intinya kita harus banyak kerjalah intinya supaya berkeringat hari-hari. Oke. Nah, terus lagi intinya ya, kalau kolesterol itu sebenarnya kolesterol itu kan jelas minyak toh. Mhm. Nah, begitu kita minum es atau minum air, kan tahu sendiri kalau minyak itu kan beku. Betul. Nah, setelah dia beku akan menyumbat peredaran darah. Itulah efeknya daripada kolesterol. Nah, Jadi itu kalau dibekam itu sangat bagus sekali ya. sangat bagus karena apa? Sirkulasi darah lagi. Ya, karena di bekam itu selama ini saya amati kita sedot. Mhm. Nah, akhirnya otomatis darah yang normal, yang sehat itu otomatis dia akan jalan. Ya. Nah, mana yang tidak normal itu yang akan dia Dibuang ya? kita jarum. Betul. Dan juga kita sedot ulang dan keluarkan. Makanya berbentuk gumpalan lah dia keluarnya, seperti itu. Jadi nanti gumpalan nanti akan dikeluarkan diganti dengan darah baru lagi ya. Baru. Nah, kita akan mendapatkan darah baru. Sama halnya seperti kita ibaratnya orang donor darah lah intinya. Betul. Kan kita nanti dapat darah baru, dan darah lama itu yang sudah bercampur dengan sisa sari makanan, dengan bekas semacam garam, kolesterol, minyak dan lain sebagainya itu akan keluar. Dan bisanya kita harus encerkan itu dalam artinya
kita harus berolahraga. Kalau tidak olahraga ya kerja, berkeringat lah intinya. Betul. Karena sisa-sisa sari makanan ini akan menyumbat di peredaran darah yang jelasnya. Betul. Setelah tersumbat di peredaran darah, di mana pembuluh darah yang terkecil seperti urat saraf mata, urat saraf ginjal dan lain sebagainya. Nah, disitulah dia akan menumpuk dalam artinya. Nah, menumpuk tidak mampu kembali, otomatis dia akan menjadi gumpalan di sana. Sirkulasi darah itu tidak normal. Nah, inilah yang akan menjadi penyakit demi penyakit atau bertumpuk-tumpuk sebenarnya. Oke. Dan juga kalau saya jelaskan lebih lanjut ya, sebenarnya kita ini malas minum pahit, yang pahit-pahit sebenarnya. Iya. Nah, kita harus banyak minum atau makan mengkonsumsi yang mengandung pahit-pahit, entah daun apalah intinya, yang penting pahit. Karena dia akan menambahkan empedu. Nah, empedu ini nanti dia akan keluar melalui lidah, cairan lidah dalam artinya enzim ya, merupakan enzim. Maka sebenarnya kita dianjurkan itu mengunyah makanan itu lebih dari 30 kali baru kita telan sebenarnya. Oh gitu. Nah, mengeluarkan enzim dari empedu itu bisa menawarkan ya soda-soda, racun dan lain sebagainya yang ada mengendap di dalam tubuh kita. Nah, kalau itu tidak bisa kita atasi, dalam artinya itu akan bertambah penyakit. Karena kalau empedu ini sudah tidak mampu menetralisirkan suatu seperti soda-soda, kan banyak soda-soda makanan, minuman ini soda as, soda api dan kosti soda. Ini sangat berbahaya bagi tubuh sebenarnya. Tapi kita minuman-minuman kios ini kita konsumsi saja karena enak toh. Nah, akhirnya ujung-ujungnya menjadi penyakit lah. Itulah terjadinya asam urat, kolesterol dan lain sebagainya. Semua itu ada efeknya. Makanya jagalah diri. Oke. Jagalah kesehatan. Nah, makanya dalam artinya jangan sembarang kita konsumsi seperti minuman keras, seperti minuman-minuman yang mengandung soda-soda, hindari sebenarnya. Karena tubuh ini begitu dia tidak mampu dia tawarkan keseluruhan, ditampung, akhirnya tertampung banyak. Setelah tertampung banyak, itulah yang akan menjadi penyakit. Satu-satunya jalan atau satu-satunya cara adalah kita bekam dia. Dalam artinya darah itu kita harus keluarkan ya. Seperti inilah contohnya. Kita harus keluarkan. Begitu kita sudah sedot dia, darah itu beku, baru kita jarum kental di sana, baru kita keluarkan darah yang beku itu menetralisirkan semua. Dan dalam artinya darah yang matilah intinya kita keluarkan. Akhirnya darah yang normal yang tertinggal. Oke. Intinya. Ya. Sahabat anak rantau, itulah penjabarannya ya dari guru kita, partner kita dalam kolaborasi pengobatan jelajah Jayapura, Papua, Senggi dan Sarmi ya. Kita sekarang ada di Mamruk. Oke ya, Bapak Udin, kita mulai saja kita pengobatan kita terapi bekam al-hijamah bersama kami Anak Rantau Channel 01 dan Bapak guru kita yang punya konten ilmu marifat Rahmat Lombok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai pengobatan kita ya, terapi bekam atau al-hijamah sunnah Rasul, kita sekarang akan membuang toksin darah yang mengandung racun. Kita sekarang tensi dulu, kita lihat dulu berapa tekanan darahnya. Ini kalau misalkan di bawah 100 terpaksa kita tidak bisa ya. Karena tubuh kalau lagi lemas tidak bisa diambil darah. Kalau di atas 100 masih bisa. Kalau darahnya 90 ke bawah saya tidak bisa lanjutkan lagi pengobatan ini. Karena SOP-nya seperti begitu. Kita tunggu beberapa saat sampai dia mendeteksi dan ketemu hasilnya. Ada darah tinggi atau kurang darah. Oke, normal ini 118 bisa ya. Oke, bisa tengkurap, Bisa. Iya. coba ini sakit ya. Sakit. Ini ada semua ini sakit. Sakit semua sudah. Oke, sahabat anak rantau dimanapun berada,
Kita kembali lagi dalam acara pengobatan bekam terapi Sunnah Rasul ya, yang insya Allah kita akan lakukan di PT Perkebunan Kelapa Sawit Sinarmas, tepatnya di Mambruk LC. Kita dulu sering ke Mambruk LC ya, mungkin ada beberapa orang juga yang kita terapi. Dulu kita pernah terapi juga Bapak Imam di sini ya, almarhum. Pernah kita juga terapi di sini. Ini tekanan darahnya 118, bisa lah, normal ini. Cet. Di antara ginjal. Di sini satu tulang ekor. Iya. Oke, sahabat anak rantau, kita sudah lakukan bekam kering ya. Sekarang kita siapkan peralatan kita. Ini coba Bu, ada tisu. Iya, biar siap di sini. Iya, tisunya kita sudah siapkan. Ini seperti biasa, jarumnya kita ganti yang baru ya, agar jarumnya kita siapkan yang baru ya, agar tidak menyebabkan penularan. Dikarenakan kalau yang namanya jarum itu, kalau dia tidak diganti, dipakai berulang-ulang, itu akan menyebabkan penularan penyakit dari pasien satu ke pasien yang lain. Jadi kita menjaga kesehatan ya. Alhamdulillah. Ini kita baru menyala lampunya ya. Sementara ini kita kolaborasi, kita bagian di bekam ya, pembekaman. Untuk selanjutnya nanti dilanjutkan dengan Pak Ustadz ya, deteksi ini di bagian punggung dan pinggang ya. Siapa tahu ada keseleo atau apa ya di bagian pinggang, dikarenakan ini ada keras di sini. Jadi nanti selanjutnya diserahkan ke spesialis tulang. Iya, Bapak guru kita Ustadz Rahmat Lombok, asal dari Lombok, yang punya konten ilmu marifat Rahmat Lombok ya. Jangan lupa untuk yang belum mensubscribe ya, subscribe ilmu marifat Rahmat Lombok, di subscribe ya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, untuk memperdalami kajian ilmu yang mendalam atau ilmu tasawuf ya. Silahkan di subscribe, silahkan dilihat di pengkajian ilmu marifat Rahmat Lombok dan Anak Rantau Channel 01. Semuanya diisi oleh beliau ya, guru kita dari Lombok, Bapak Guru Rahmat Jaya. Oke, terima kasih. Saatnya pengambilan darah bekam ya, sahabat anak rantau. Ini bisa dilihat seperti begini, kita pemasangan dari punggungnya. Ini sudah keluar banyak sekali darahnya, dan saatnya kita pengambilan darah bekam ini ya. Ini jadi kita ada caranya. Iya, seperti begini. Sahabat anak rantau, kita sekarang sudah terapi di punggung. Terapi sekarang pengobatan asam urat lagi. Penyakit favorit yang ada di Papua, asam urat lagi ya. Dikarenakan alhamdulillah berkat terapi bekam ini, Al Hijamah Sunnah Rasul, banyak yang kita bantu
banyak yang kita sembuhkan berkat terapi bekam Al-Hijamah. Alhamdulillah ya. Jadi kemana-mana kita melangkah ini rata-rata kita ada panggilan ini, asam urat lagi, asam urat lagi. Iya, sampai yang bengkak-bengkak, sampai yang sudah tak karuan, ada yang tidak bisa jalan karena asam urat. Ya, karena kalau sudah bengkak rasanya kita kayak mikul beban berkilo-kilo, berkintal-kintal, berat sekali asam urat itu, jangan dianggap main-main. Jadi sekarang ini Bapak Udin juga mencoba terapi asam urat. Iya, ini leher juga. Ini untuk meringankan leher dan kepala ya. Siapa tahu ada salah-salah tidur, posisi tidur, atau ini kalau pemanen biasanya tengadah terus lihat ini ya, lihat apa? Buah. Harus konsentrasi terus dikarenakan ini apa, lengah sedikit akan dihantam pelepah buah dan janjang. Oh iya, luar biasa. Oke, sahabat anak rantau, ini dia hasilnya. Darahnya banyak sekali ya. Ini darahnya tidak bisa kita zoom dikarenakan saya dapat pelanggaran terus ini ya. Ini kayak begini saja sudah. Ini luar biasa Bapak ini sakitnya. Selanjutnya kita akan pengambilan darah di kaki. Ini kita ya, bagian Bapak Ustadz kita yang buang darah ini. Oke. Oke, mantap.